Oke, selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kalian semua sehat ya, sehat terus. Eh, apa namanya? Kita masuk mulai minggu kedua dari kelas Project Risk and Quality Management, di mana di setengah semester kita akan fokus membahas Project Risk Management sebelum nanti setelah UTS kita bahas Quality Management. Di mana di minggu kedua ini kita mulai membahas proses intinya, belum proses inti ya. Ini namanya plan risk management ya. Ini salah satu proses juga dalam manajemen risiko ya. Jadi perencanaan manajemen risiko itu bagian dari manajemen risiko proyek itu sendiri ya. Oke, jadi tujuan pembelajaran dari minggu kedua ini ya, diharapkan nanti kalian bisa memahami tujuan dan manfaat perencanaan manajemen risiko ya. Jadi bukan memahami tujuan manfaat manajemen risiko, itu sudah dibahas di minggu lalu ya. Minggu lalu itu kalian sudah menonton kan itu video YouTube dari PI Learning Center yang saya mengisi itu ya. Nanti itu linknya akan saya berikan lagi. Saya akan pautkan di video ini, nanti bisa kelihatan di pojok kanan atas ini. Mana video saya? Atau di pojok kanan atas itu nanti kelihatan. Ya, silahkan di review kembali. Ada sesi 2 jam, 2 jam saya menceramahi para profesional dan menceramahi, memberikan refreshment memory gitu ya, refreshment memory tentang manajemen risiko dan mahasiswa tingkat akhir ya, kalau seperti itu mahasiswa tingkat akhir ya yang mendapatkan sertifikat dari asosiasi profesional insinyur gitu ya. Oh ya udah, oke. Ya, oke. Jadi nanti silakan kalian lihat lagi video yang yang di PI Learning Center itu, dan saya juga nanti akan mengupload video ini di YouTube. Jadi nanti kalian kalau misalnya saat hari ini mengalami kendala ya apapun itu karena sehingga tidak bisa mengikuti tidak bisa mengikuti kuliah hari ini ya. Nanti kalian bisa lihat nanti belakangan gitu ya. Bisa kalian nanti ketika video YouTube-nya sudah masuk gitu ya. Nah, nanti kalian bisa lihat, nyalakan saja notifikasinya di channel YouTube saya gitu kan, kalau misalnya ingin nggak mau ketinggalan gitu channel kuliah saya, silakan dinyalakan notifikasinya atau pantau Google Classroom-nya gitu, Google Classroom saya gitu, Google Classroom kita lah. Oke. Nah, lalu setelah kalian memahami tujuan manfaat perencanaan manajemen risiko, lalu tujuan yang kedua adalah kalian bisa mengidentifikasi ITTOs ya. Ini istilah aja sebenarnya. ITTOs itu input, tools and techniques and outputs. Dari perencanaan, dari specifically proses perencanaan manajemen risiko. Ya, spesifik dari perencanaan manajemen risiko itu. Sehingga nanti ketika kalian sudah memahami tujuan manfaat, bisa mengidentifikasinya, nah lalu kalian diharapkan nanti bisa menyusun rencana manajemen risiko proyek. Ya, ini artinya apa ya? Artinya seperti biasa kalau misalnya kalian diharapkan bisa menyusun rencana manajemen risiko proyek, menyusun sebuah dokumen gitu ya, menyusun sebuah sebuah dokumen ya, sebuah hasil gitu ya, berarti ya you can expect dan akan ada tugas minggu ini gitu ya. Tentang apa kan sudah tahu juga tentunya. Oke. Itu mungkin kalau yang hidungnya tersumbat bisa diolesin fix dulu di hidungnya gitu, enak loh. Ya, oke. Ya lanjut ya. Oke, sekarang sebelum kita memasuki kuliah kita, silakan ini ada review minggu lalu ya, ada review kuliah kita minggu lalu. Scan QR code di samping ini ya. Ayo silakan di scan QR code di samping ini gitu kan, menggunakan handphone kalian ya, atau mungkin nanti belakangan juga boleh. Saya berikan waktu kira-kira 30 detik dari sekarang ya untuk scan, menjawab lalu submit. Ya, ini
hanya kuis singkat saja, ya, kuis singkat. Nanti kalian bisa lihat sebentar. Bisa lihat nanti. Ini ya. Oke, belum ada respon. Apa nih? Oh iya ya, nggak apa-apa. Sinyal bermasalah, nggak masalah, nggak masalah. Ya tadi Atika sudah apa namanya memberikan informasi gitu ya. Kalau memang tidak bisa apa namanya, tidak bisa ya tadi karena gangguan jaringan gitu, itu suatu hal yang keniscayaan lah kalau misalnya kuliah. Oke, kita lihat di sini. Wah, belum pada menjawab nih ya. Oke, ya, dijawab dulu. Ya, saya nggak bisa kebuka, Pak. Nggak bisa kebuka. Coba, oke, sebentar. Nggak bisa kebuka ya. Sebentar. Nggak bisa kebuka ya. Oke, saya coba kirim sekali lagi ya. Kirim sekali lagi di sini. Oke, silakan nanti lihat di kolom chatnya. Coba diklik lagi, ayo. Coba sebut lagi di kolom chat Zoom-nya, silakan dilihat. Nah, saya refresh aja dulu deh. Wah, belum ada juga. Wah, belum ada respon juga. Oke, ya dah. Kalau begitu, wih udah 1 menit malah. Oke, ya dah. Apa-apa, silakan nanti sambil lanjut aja ya. Sambil lanjut aja. Nanti kelamaan nanti di situ. Ya, silakan nanti bagi yang baru bergabung. Oke, kita ada review ya, review materi minggu lalu. Silakan scan QR code di layar yang kalian lihat sekarang saat ini. Kelihatan kan ya? Sudah masuk ke PowerPoint lagi ya? Ya, sudah masuk ke PowerPoint lagi. Ini QR, Pak. Udah, Pak. Ya, berarti PowerPoint saya gitu. Nggak masuk ke aplikasi yang lain gitu kan? Oke, udah kita langsung lanjut aja berarti ya. Nah, yang namanya nanti kalian sambil utak-atik aja gitu ya. Oke, ya jadi yang namanya risk management plan gitu ya, perencanaan manajemen risiko itu harus dimulai sedini mungkin. Ya, ada yang berpendapat jadi ketika proses inisiasi selesai dalam artian sudah diputuskan, oke kita akan menjalankan proyek ini gitu kan, lalu langsung saat itu juga memulai proses perencanaan manajemen risiko. Gitu. Tapi ada juga yang bilang enggak, ini selesainya harus bersamaan gitu. Jadi istilahnya finish to finish gitu, selesainya harus bersamaan, which is agak aneh gitu ya, sebenarnya agak aneh gitu karena istilahnya proses perencanaannya itu sudah dimulai ketika fase perencanaan belum dimulai gitu ya. Salah satu proses, salah satu knowledge perencanaan gitu ya, knowledge perencanaan yaitu risk management plan ini sudah berjalan ketika fase perencanaan belum dimulai. Jadi akibatnya jadi malah kayak ada sedikit yang bertumpang tindih gitu ya. Nah, itu sebenarnya kalau kita lihat gitu ya, argumen ini bisa menandakan bahwa mungkin yang seperti itu ya, mungkin orang-orang berpendapat seperti itu merasa kalau kita tidak berhati-hati sejak awal gitu ya, sejak awal sekali kita tidak berhati-hati, ke depannya nanti proyek ini bisa berantakan karena tadi banyak hal yang terlewati, banyak hal yang keskip istilahnya yang tidak kita waspadai, akibatnya malah berantakan gitu. Nah, mungkin itu mereka saking skeptiknya gitu ya, saking takutnya dalam artian jelek gitu ya, which is fine actually gitu, sangat sebenarnya itu bagus, nggak masalah, sehat gitulah ya. Nah jadi proses perencanaan itu bahkan dimulai sebelum ketika proses inisiasi masih berjalan. Nah, tapi pada intinya yang namanya risk management plan itu harus dimulai sedini mungkin. Pada akhirnya intinya ke arah situ, harus dimulai sedini mungkin. Jadi ketika proses inisiasi selesai gitu atau hampir selesai, yang namanya perencanaan manajemen risiko itu terdiri setidaknya apa? Jadi yang pertama perencanaan manajemen risiko itu adalah proses memutuskan bagaimana metode pendekatannya untuk melaksanakan aktivitas manajemen risiko proyek. Nah,
aktivitas manajemen risiko proyek itu ada apa saja sih? Ya? Coba lihat lagi di minggu lalu seperti apa di presentasi saya di PI Learning Center itu, apa saja aktivitas manajemen risiko proyek itu? Ada berapa? Coba. Ada, nggak termasuk sama ini ya, nggak termasuk sama perencanaan manajemen risiko, berarti ada berapa? Ada 6. Nah, itu bagaimana menjalankannya ke 6 aktivitas tersebut. Nah, itu diputuskan, dirumuskan di tahap risk management plan. Nah, lalu yang kedua adalah memastikan tingkat atau besaran ya. Besaran-besarannya, besaran risiko itu ya seperti apa. Nanti ini akan kita bahas lebih detail di analisis risiko ya, analisis risiko, jenis-jenisnya ini akan kita bahas nanti ya di akhir di risk breakdown structure. Polekan manajemen risiko yang sesuai dengan risiko-risiko kepentingan proyek bagi organisasi. Nah, ini artinya apa? Ketika kita nanti merespon sebuah masalah, ya pada intinya yang namanya risk management proses gitu ya, keseluruhan manajemen itu tujuannya apa sih? Supaya kita tidak terlalu merespon sebuah masalah atau meresponnya secara berlebihan atau panik. Jadi ini, kalau misalnya ada dalam sebuah proyek gitu kan orangnya kalem-kalem aja gitu kan, ketika ada masalah berarti mereka sebenarnya sudah siap dengan sebuah rencana kontingensi, rencana merespon risiko seperti apa gitu. Respon yang terlalu meremehkan sebuah masalah bisa berakibat bahaya tentunya. Jadi apa bahayanya? Ya masalahnya tidak teratasi gitu. Setengah-setengah masalah menyelesaikannya gitu. Setengah hati menyelesaikan masalahnya. Kalau misalnya direspon secara berlebihan gimana gitu, itu juga bahaya juga. Kenapa? Karena akan menghabiskan sumber daya perencanaan jadi tidak matang. Semuanya gerasa kerusuk gitu, semuanya gerabak kerubuk gerasa kerusuk. Nah, akibatnya apa? Ketika menyelesaikan masalahnya, ketika merespon resikonya, jadinya berantakan juga. Jadi mesti dipahami juga, ketika kita merespon sebuah resiko, baik itu sebelum terjadi atau sudah terjadi, sudah menjadi masalah atau sudah terjadi, itu juga ada resikonya. Yang itu namanya apa? Resiko sekunder. Nah, ini akan kita bahas di minggu ke-5 kalau nggak salah ya, tentang pengendalian resiko. Jadi stay tune ya. Nah, ini terkait dengan yang tadi itu ya, bagaimana kita besarannya gitu kan, seberapa besar respon kita gitu. Nah, tadi untuk menyediakan sumber daya yang waktu yang cukup untuk merespon dan menjalankan aktivitas manajemen risikonya. Nah, lalu aktivitas manajemen risiko yang terakhir gitu ya, seenggaknya 4 ini ya, bisa lebih, menyepakati dasar yang dipakai. Nah, ini menyepakati dasar acuan ya, entah itu standar, entah itu teori apa gitu, entah itu pakai kiblat yang mana, pakai mazhab yang mana gitu kan. Kan kalau risiko itu ada yang pakai ISO 31000 ya, ada yang pakai PMBOK ya kan, PMBOK edisi ke-7 sekarang nggak ada gitu kan. Nah, itu mau pakai yang kalau di kuliah ini ya saya memberikannya mazhabnya, kiblatnya ke PMBOK, Project Management Body of. Kalau kalian mungkin mau mempelajari tentang ISO 31000, silahkan, saya sudah ada dokumennya ya, ada PDF-nya, ada di Google Classroom, silahkan kalian klik, coba kalian baca. Kenapa saya nggak memberikan ISO 31000? Karena saya selama kuliah ya, selama ini kuliah dan bekerja di bidang manajemen risiko gitu, manajemen risiko proyek, mostly saya pakai PMBOK. Saya pernah sekali dikasih ISO 31000, saya pernah dikasih dokumennya sekali untuk saya baca, tapi saya nggak paham karena saya belum pernah mempelajari secara mendetail gitu, yang mempelajari sampai mendalam. Saya pelajari mendalam dari pakai PMBOK. Nah, jadi dari risk management plan gitu ya, risk management plan itu adalah untuk memastikan bahwa semua proses perencanaan proyek gitu ya, berarti termasuk perencanaan biaya, mutu, waktu, lingkup, terus apalagi sumber daya, procurement dan yang lainnya gitu ya, sudah mencakup penentuan cara atau metode pendekatan dalam melaksanakan aktivitas manajemen risiko. Ya, lalu membuat daftar jenis karakteristik risiko yang mempengaruhi tujuan, bisa ada analisis risiko yang komprehensif dan menyusun prosedur-prosedur respon risiko.
Ya, ini manfaat pembuatan rencana, plan, ya, plan. Ya, pembuatan plan, pembuatan manfaat rencana manajemen risiko. Kalau manfaat dari manajemen risikonya sudah saya jelaskan di minggu lalu. Beda ya. Nah, oke, sekarang kita masuk ke ITTOs-nya ya. Nah, kita lihat di sini. Sebelah kiri ini ada inputnya. Inputnya ada project charter, ada project management plan. Ya, ada project charter. Apa itu project charter? Diagram proyek ya, bahasa Indonesianya. Piagam, kok diagram sih. Piagam, pakai P, piagam proyek ya. Kalau misalnya di owner ya bentuknya kayak surat penunjukan pejabat pembuat komitmen atau project manager dari level ownernya gitu kan. Nah, kalau di level kontraktor atau vendor biasanya berupa SPK atau ditandai dengan SPK atau kontrak biasanya. Nah, SPK atau kontrak itu bisa dianggap sebagai piagam proyek atau si kontraktor dan vendor itu boleh membuat piagam proyek sendiri lagi, silahkan juga gitu. Nggak masalah. Yang penting itu menunjukkan project charter itu adalah sebuah dokumen otorisasi bahwa proyek ini sudah dimulai, siapa penanggung jawabnya, berapa banyak sumber daya yang berada di bawah kendali si orang yang bertanggung jawab itu atau project manajernya. Itulah project charter. Nanti akan saya jelaskan agak lebih detail lagi di sini. Dan penjelasannya bagaimana project charter itu menjadi konteks bagi perencanaan manajemen risiko. Nah, lalu ada PM plan, project management plan gitu ya. Nanti ada apa saja project management plan yang bisa dipakai untuk membuat risk management plan ini. Lalu stakeholder register ya, ini juga dipakai untuk merencanakan manajemen risiko. Lalu enterprise environmental factor dan organizational process asset. Kita langsung buka ayat satu ya. Oke. Nah, jadi by definition ya, definisi dari plan risk management itu adalah merencanakan bagaimana proses identifikasi risiko, analisis risiko, rencana respon risiko, dan metode monitoring dan controlling risiko diaturkan dan dilaksanakan sampai berlangsung. Jadi berdasarkan singkat kata menciptakan sebuah prosedur, sebuah guideline, sebuah panduan, flowchart atau panduan proses. Ya. Nah, ini dilakukan dengan cara apa? Bantuan pendapat pakar, expert judgment, atau ada rapat brainstorming. Nanti kita akan bahas lebih detail mengenai ini ya. Nah, kalau PM plan itu sebenarnya ada apa aja sih ya? Salah satunya adalah risk management plan. Jadi making plans with plans. Nah, cuman yang menjadi plan yang menjadi acuan untuk membuat rencana manajemen risiko itu ya seenggak-enggaknya ada pernyataan lingkup proyek. Nah, ini masuk ke apa? Ke dokumen scope management plan. Ada scope statement, pernyataan lingkup proyek ya, sebuah daftar bisa WBS ya, bisa dalam bentuk WBS atau sebuah statement yang menyatakan lingkup sebuah pekerjaan. Ini yang kami kerjakan dan ini yang tidak kami kerjakan. Itu bisa satu menjadi punya. Pak, apakah berarti semua pekerjaan yang tidak masuk ke dalam lingkup itu, kalau terjadi masalah di pekerjaan itu tidak menjadi tanggung jawab kita gitu ya? Dampaknya harus dimitigasi, dampaknya harus dicegah walaupun bukan aktivitasnya tidak dikerjakan, tapi kalau ada hasil dari pekerjaan itu, hasil dari aktivitas itu bisa memberikan pengaruh terhadap aktivitas yang kita kerjakan yang masuk ke dalam lingkup proyek kita, nah itu harus ditangani. Nanti itu akan saya jelaskan ketika membahas stakeholder. Oke, nah lalu ada schedule ya, terutama network diagram. Nah, kenapa network diagram penting? Coba saya tanya, kenapa network diagram? Kenapa rencana schedule, terutama network diagram itu menjadi krusial, menjadi penting ketika membuat rencana manajemen risiko. Kenapa ayo? Kalian jawab nggak? Kalian jawab? Kenapa? Ini kalau saya ngasih. Karena kalau nggak diperhatiin nanti mempengaruhi jadwal selesainya proyek.
Oke, ada yang kurang di situ, ada yang missing di situ. Ada yang bisa melengkapi? Ada yang missing di situ. Ada yang hilang, kurang lengkap. Apa? Ada yang bisa melengkapi? Coba di network diagram biasanya ada apa? Di jaringan jadwal itu biasanya ada apa? Critical path. Nah, kenapa critical path menjadi penting diperhatikan? Karena Tidak boleh terlambat, Pak. nah, ya, kalau aktivitas dalam critical path itu ada satu aja yang terlambat, akibatnya apa? Keterlambatan sampai akhir proyek. Jadi bahaya nggak tuh kalau misalnya kita mengabaikan network diagram? Bahaya. Ya. Jadi network diagram itu jadi nanti bisa nih ketika nanti membuat rencana manajemen risiko itu, ya kita bisa melihat nih di schedule-nya itu aktivitas mana yang menjadi top level priority-nya gitu. Nah, nanti ini akan dipakai ketika menganalisis risiko-risikonya. Lalu yang ketiga itu RAB ya, rencana anggaran biaya. Ini udah pastilah ya, udah pasti. Oke. Nah, project charter ya, ini dari proses inisiasi. Jadi tadi sudah saya katakan proses semua hasil kerja, hasil dokumen-dokumen dari proses inisiasi akan kepake di tahap perencanaan. Ya, salah satunya perencanaan dan risiko. Ya, ini bisa memberikan informasi mengenai apa saja ada big picture, ya, gambaran besar, deskripsi proyeknya dan produknya. Dari gambar itu sudah terlihat, apalagi dari produknya gitu ya. Ini produknya apa aja nih produknya nih? Oh, kita proyeknya design and build, rancang bangun. Kira kelihatan tuh. Pun ribet nih. Gitu. Kita nggak bisa kerja sampai desainnya diselesaikan oleh kita dulu. Kalau kerjaan desain yang kita kerjain sendiri ini nggak kelar-kelar, nggak disetujui-setujuin sama owner, udah karet. Nah, salah satu contohnya gambarnya seperti itu. Itu terjadi. Ya, tadi deskripsi proyek ya. Tadi kan proyeknya rancang bangun, ribet. Produknya berarti ada apa aja? Produknya ada gambar DED desainnya, ya, desain infrastrukturnya, desain konstruksinya dan barangnya. Itu makin banyak yang dikerjain, makin banyak yang saling terkait, saling memberikan pengaruh, misalnya saling tergantung, makin ribet lah proyeknya. Sehingga nanti gambaran besar tadi itu masuk tuh bisa dilihat dari high level risk assessment. Jadi contohnya analisis SWOT. Tahu analisis SWOT itu apa? Strength, weakness, opportunity, dan threat. Nah, ini biasanya dibuat ketika membuat project charter. Kalau kalian mau tahu bagaimana membuat analisis SWOT atau analisis TOWS ya, TOWS strategi gitu kan. Jadi itu bisa kalian lihat saya kasih materi ini di kelasnya Introduction to Construction Engineering and Management, saya kasih di situ di materi inisiasi proyek. Nah, bisa kan di situ aja ya. Bisa kasih linknya di atas ini juga ya. Nah, atau dan asumsi yang digunakan. Nah, jadi namanya project charter itu bisa menjadi risk context, bisa tinggal dipindahkan aja ganti judul bisa, atau mungkin agak sedikit digali lagi menjadi risk context yang lebih komprehensif. Nah, stakeholder register ini saya skip dulu, nanti akan saya bahas di slide berikutnya ya. Nah, lalu ada IEF dan OPA. Ya, Enterprise Environmental Factor itu memberikan gambaran kekuatan internal organisasi. Ini menjadi penting. Ingat nggak di minggu lalu itu saya di slide-nya itu memberikan ilustrasi ya, saya ambil dari internet, ilustrasi tentang besaran dan peluang yang ada gambar stick figures gitu, ada anak kecil gitu kan mau melempati lubang kubangan gitu ya, kubangan gitu, bukan jebakan maut gitu, bukan jebakan Batman gitu kan. Apa yang bisa kalian pahami dari situ? Coba apa yang bisa kalian pahami dari situ tuh? Dari ilustrasi tersebut.
nggak sambil dibaca. Seberapa kuat organisasi dapat mentolerir dampak risiko, keberanian atau kenekatan organisasi dalam mengambil risiko, ya. Memberikan informasi kondisi eksternal, ya iklim politik, kondisi pasar, peraturan berlaku dan lain-lain. Ini menjadi penting. Kenapa? Karena tadi yang namanya setiap proyek itu aja sudah unik, gitu ya, sudah berbeda tantangannya. Nggak ada dua proyek yang benar-benar sama persis, gitu kan, cloningan itu nggak ada. Apalagi organisasinya yang memiliki dan menjalankan proyek itu. Setiap organisasi, ya pelaku industri itu pasti akan beda-beda kekuatannya. Ada yang nekat, ada yang enggak. Ada yang mau punya modal kapital besar, ada yang modal kapital kecil. Nah, kekuatan modal itu, kekuatan kapital itu akan memberikan pengaruh terhadap their risk appetite, apa sih, nafsunya, nekatnya gitu, seberapa nekat. Ya, kalau ilustrasinya kemarin kita lihat gitu kan, ada kubangan kecil gitu kan, kubangan yang kecil gitu kan, nggak begitu dangkal gitu, yang nggak begitu dalam, yang dangkal misalnya cuma cipratan kecil aja. Nah, mungkin bagi anak yang sehat gitu ya, bagi orang yang sehat, resiko seperti itu gampang, lewatin aja, tinggal langkahin aja beres. Nah, tapi gimana kalau mohon maaf kalau misalnya yang disabled, yang harus pakai kursi roda, yang harus pakai tongkat, resiko kecil itu yang menurut persepsi kita kecil, bagi orang lain belum jadi besar. Ya, jadi be kind lah. Ya, be kind. Ya. Jadi ini kalau dalam konteks manajemen risiko gitu ya lihat aja. Ada organisasi tadi yang bisa cukup nekat karena punya keberanian, karena punya modal, ya, atau punya CEO yang nekat juga gitu kan, karakternya nekatan. Tapi kalau dalam konteks kehidupan, ya, dalam konteks kita hidup sebagai manusia, ya, baik-baiklah sama orang-orang di sekitarnya gitu. Karena bisa jadi masalah mereka gitu yang lagi membebani mereka, menurut mereka itu besar banget. Tapi buat kita bisa jadi kita kecil gitu. Tapi itu artinya kita jangan mengecilkan masalah mereka. Bantuin aja, bantuin mereka. Justru kalau misalnya masalah mereka itu kita lihat kecil, nah itu justru menjadi tanda lu bantu. Ayo lu bantulah. Kan menurut kita kan kecil masalah dia kan, lu bantu. Jangan dikomentarin, jangan dikecilin. Ya. Jangan ada omongan-omongan yang mengecilkan, kayak udah tenang aja, udah santai aja, kayak kita tuh kayak punya ada tombol di kepala gitu. Tek, jadi santai. Tek, jadi nggak stres gitu. Otak kita tuh nggak seperti itu. Oke? Itu nasihat dari saya. Oke, lanjut. Lalu ada organizational process assets atau OPA gitu ya. OPA ini SOP ya, panduan, guideline, kebijakan organisasi, template. Nah, ini template yang menjadi penting. Ya, atau format laporan. Nah, lalu ini yang terpenting nih, data historis. Ya, data historis dari proyek-proyek terdahulu, dokumentasi proyek terdahulu. Ini bisa menjadi basis data yang kuat. Gitu. Nah, ini kalau kalian lihat di minggu lalu ada yang nanya ke saya, Pak, gimana Pak kalau misalnya proyek saya nggak ada data historisnya, organisasi saya nggak pernah bikin data historis. Ya, ingat nggak jawaban saya apa ke dia waktu itu? Ada yang nonton nggak? Ada yang nonton, kacau. Ya, saya cuma jawab, ya bikin dari sekarang, mulai detik ini bikin. Ya kalau nggak ada, ya lihat proyek. Ya kalau misalnya nggak ada, saya itu jawab apa ya? Kalau misalnya nggak ada juga ya. Kalau nggak salah saya cuma jawab, ya udah bikin dari sekarang. Ya mulai detik ini juga semua proyek-proyek yang ada bikin database, bikin data-data historis gitu. Kenapa? Untuk keberhasilan proyek-proyek yang akan datang. Gitu. Mau proyek-proyek berikutnya dapat nggak? Gitu. Mau dapat tender nggak di proyek-proyek berikutnya? Bikin perencanaan berdasarkan data-data historis. Supaya apa? Bisa dapat pembelajaran. Supaya kalian tuh kelihatan gitu loh, organisasi itu gini, organisasi yang sukses itu bukan berarti kelihatan mentereng, ini terlambat, ini proyeknya jalan terus, cuan terus gitu. Kelihatannya hanya begitu. Ya.
Kalau di Bursa Efek Jakarta, Bursa Efek Indonesia di BI itu kata, oh ini harga sahamnya naik terus nih, untung terus gitu. Bukan berarti mereka jago jalanin proyek, jangan salah. Harga saham bisa dimanipulasi, bisa digoreng naik ya gitu. Tapi kelihatan dari cara mereka menjanggap mereka itu, mereka punya nggak data historis. Dan itu menunjukkan kalau mereka itu mau belajar. Sebuah organisasi itu mau mengimprove, mau meningkatkan, mau belajar dan mengupgrade organisasi mereka supaya tidak mengulangi kesalahan di proyek-proyek yang terdahulu. Tuh, lagi nggak stabil. Oke. Nah, ini contoh risk konteksnya. Ya. Ini contoh risk konteks ya. Ini biasanya dari data proyek aja nih. Ya, ada namanya, nilainya berapa. Nah, kalau nilai ini ya makin besar nilai sebuah, artinya apa? Makin beresiko. Ya, peluang untung rugi tetap ada. Cuma masalahnya besar untung atau ruginya makin membesar. Keuntungan 3% dari proyek 1 miliar jelas beda. Gitu. Ya, 3% dari 1 miliar itu berapa sih? 30 juta, cuma 3%. 3% dari 1 triliun berapa? 30 miliar. Tuh, ya. Istilahnya makin besar nilai proyeknya, artinya makin besar uang dipertaruhkan. Makin besar kemungkinannya untuk rugi, bukan besar kemungkinan untuk rugi, makin besar kerugiannya kalau sampai terjadi. Ya, manajer, anggota, pemilik ini nanti menjelaskan stakeholder internal, ya, stakeholder utama, stakeholder kunci dari proyek ini gitu ya, yang punya apa? Yang punya ekspektasi, yang punya kepentingan paling besar di situ. Lalu deskripsi, ya ini gambar proyeknya aja, tujuan proyeknya tadi itu yang menjelaskan tadi berapa besar keuntungannya. Misalnya itu yang harus dicapai. Ini yang ketika untuk mencapai tujuan itu, yang perjalanannya itu akan berbahaya, perjalanan itu akan banyak menemui masalah, banyak menemui resiko-resiko. Itu istilahnya mindsetnya itu ya tujuan itu ya goal oriented ya, tujuan proyeknya itu. Oke, kita harus untung sekian persen, kita harus untung segini. Ya, kita harus memiliki schedule performance index-nya atau cost performance index-nya sebesar sekian. Nah, itu kan menjadi tujuan di situ, ada tujuannya itu yang bisa diukur, punya angkanya gitu. Nah, untuk terus on track mencapai tujuan itu, nah itu ada banyak langkah-langkahnya untuk jangan sampai kita melenceng. Nah, itulah tujuannya manajemen risiko. Lingkup pekerjaan, ya yang jelas nih ya, dari proyek selama itu berjalan. Termasuk yang di luar lingkup pekerjaan. Nah, pembebasan lahan, misalnya contohnya sebuah proyek konstruksi gitu kan. Lahan itu punya owner. Oke. Lahan itu kan punya owner, urusannya owner, termasuk utilitas di bawah tanah lahan itu kan yang harus dipindahkan. Itu kan bukan urusan si kontraktor. Tapi kalau lahannya nggak bebas-bebas juga, utilitas yang nggak pindah-pindah juga, kerja-kerjain juga, yang punya kerjaan aslinya si kontraktornya itu, ya apa enggak? Nggak bisa kerja. Jadi bisa jadi nih pekerjaan di luar lingkup ini memberikan resiko. Ada resikonya. Jadi bukan artinya, ya udah Pak, kalau gitu kerjaan luar lingkup ini kita cuekin aja atau gimana? Justru jangan dicuekin, tetap harus diwaspadai. Gitu. Kalau nggak diwaspadai, nanti ke depan-depannya malah lama-lama menjadi tanggung jawab si kontraktor. Terjadi seperti itu. Ya, pemindahan utilitas tadi misalnya bukan tanggung jawab kontraktor, ya udah pokoknya kontraktor itu lingkupnya hanya apa istilahnya ada test pit, ada test pit, jadi gali tanah untuk nyari utilitas. Begitu ketemu ada utilitas, ya udah kontraktor cukup foto, kirim ke owner, Pak ini ada utilitas di sini, tolong Pak dipindahin gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya tidak aware, ya, kita istilahnya mengabaikan ini ya, in some certain levels, itu kita abaikan kerjaan di luar lingkup ini, lama-lama owner ngomong,
ya udah kami agak kesulitan nih untuk mencari kontraktor yang akan memindahkan ke sini, kalian aja yang kerjain deh, udah tenang aja, nanti kirim invoice atau kirim apa tuh. Itu apa namanya udah apa istilahnya scope creep-nya itu lama-lama kelihatan tuh ya, kayak lingkupnya tuh lama-lama membesar pelan-pelan gitu, lama-lama gede, lama-lama semua dikerjain sama kontraktor. Kerjaannya banyak, duitnya nggak banyak gitu. Ya, jadi hati-hati sama kerjaan-kerjaan di luar lingkup itu, mesti hati-hati gitu ya. Karena apa? Karena bisa jadi dikerjain sama orang ya, orang lain yang ngerjain tapi orang lain yang ngaco, kita yang kena. Sering kayak begitu tuh, sering banget ya. Kontraktor, arsitek gitu kan, ada kontraktor bikin HRS building, bikin apartemen gitu kan. Dari kontraktor struktur, arsitektur, MEP, nah itu paling sering berantem itu. Yang pusing siapa? Pengawas yang harus menengahi. Gitu. Udah kayak emak-emak gitu kan, 3 anaknya berantem. Pusingnya di situ. Oke, nah ini acceptance criteria. Ini penting juga nih. Ini bisa dikatakan adalah tujuan mutunya, tujuan kualitas yang sejahtera. Batasan atau constraint gitu kan, ada nggak milestone-nya, gitu kan, ada nggak penggunaan produk importnya. Kalau misalnya produk importnya, hati-hati nih. Gitu. Kalau misalnya produk import, berarti kan harus melalui proses di bea cukai. Nah, kalau proses bea cukai, berarti kan ada waktunya, durasinya lagi, harus ada berarti durasi pengadaannya, harus ada aktivitas pengadaannya di situ. Lalu asumsi-asumsi dasar, gitu kan? Asumsi-asumsi dasar ini, nah ini yang namanya asumsi, apakah 100% benar atau suka salah? Coba ada yang tahu nggak? Namanya asumsi, sering salah atau selalu benar? Namanya asumsi. Salah, Pak. Nah, asumsi itu bisa jadi sumber resiko. Hati-hati. Ketika ada asumsi-asumsi, nah itu istilahnya apa namanya? Saya ingat itu ada film siapa? Oh, Steven Seagal yang Under Siege 2 yang di kereta. Itu kalian terlalu muda ya, terlalu muda untuk tahu film Steven Seagal itu. Ini Steven Seagal kan nggak tahu kali ya itu siapa itu Steven Seagal itu tuh. Film action laga yang mukanya tuh lempeng ya, mukanya tuh dia tuh selalu gitu terus itu, rambutnya panjang dikuncir, licin kayak pakai minyak babi diolesin ke rambut terus ikat tuh kayak kuncir gitu. Nah itu Steven Seagal kayak begitu tuh. Jadi kan cari deh Steven apa itu Under Siege 2 di kereta. Nah oke, setelah risk konteks gitu ya, setelah risk konteks, nah ini yang menjadi risk konteks ada. Kalau ada yang ingin tanyakan, silakan disimpan dulu, nanti silakan akan bertanya di belakangan ya. Oke, lalu yang kedua ada project stakeholder ya, ini jadi inputnya juga ya. Nah ingat yang namanya stakeholder itu orang lain dan atau organisasi termasuk tim proyek kita yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi atau merasa dirinya terpengaruh oleh proyek. Ya, hati. Nah, kalau internal stakeholder jelas itu ya istilahnya tim inti kita gitu ya. Itu jelas sangat bisa mempengaruhi proyek kita gitu ya. Nah, kalau eksternal, nah ini yang di luar tim proyek kita. Contohnya tadi seperti saya katakan, kontraktor project HRS building, ada kontraktor struktur, ada kontraktor arsitektur, ada kontraktor MEP. Menurut persepsi pandangan tiap-tiap kontraktor itu, 2 kontraktor yang lain itu adalah stakeholder eksternal yang sudah jelas akan mempengaruhi kerjaan mereka. Kalau misalnya satu dari 2 ini ngaco kerjaan yang gue yang kena, nah itu kasar seperti itu omongan itu, ya. Atau merasa atau terpengaruh. Tuh, tadi terpengaruh dari situ tuh. Terpengaruh tadi itu ada persepsi kalau misalnya merasa diri terpengaruh, nah itu yang udah di luar lain itu. Ya. Kayak contohnya misalnya ada ormas misalnya gitu, ada ormas gitu kan tahu-tahu datang ke lapangan gitu kan rame-rame gerasa kerusuk minta THR. Apalagi pas menjelang bulan puasa.
bulan puasa aja belum mulai, tahu-tahu udah minta THR. Itu luar biasa logikanya gitu. Hari raya aja belum tentu nyampe udah minta THR. Puyeng pala. Kenapa merasa mereka terpengaruh, merasa tuh ya, namanya merasa itu kan suatu pandangan yang sangat subjektif. Mereka merasa terpengaruh, merasa kayak gimana Pak? Kami merasa kehilangan mata pencarian karena kami nggak diajak ikut proyek ini, nggak dipekerjakan. Ya udah kelihatan lah minta duit loh yang begini mah. Itu udah praktek yang lumrah lah kayak begitu ya. Nah, orang-orang yang kayak begitu tuh ya, yang semua stakeholder itu maupun internal maupun eksternal itu bisa punya kekuatan, punya kuasa, punya pengaruh untuk menghalangi atau bahkan menghentikan proyek secara keseluruhan. Ada yang tertarik, ada yang punya kepentingan, ada yang nggak punya kepentingan, atau malah ada yang nggak peduli sama sekali. Nah, ini yang kemudian akan dikelompokkan menjadi 4 kelompok besar di sini. Ya, orang-orang yang stakeholder yang punya influence yang kuat dan punya kepentingan, inilah yang nama kita sebut promoters. Promotor ini ada siapa aja, misalnya kalau dari persepsi si kontraktor gitu kan, persepsi kontraktor, konsultan MK-nya, konsultan pengawas itu jelas itu udah punya influence yang kuat, ya, punya pengaruh yang kuat, lalu punya kepentingan artinya apa? Kalau proyek ini bermasalah, mereka juga kena masalah. Berarti kan konsultan pengawasnya, konsultan MK-nya, ya kan, terus juga si owner-nya apalagi. Nah, owner pun juga punya stakeholder juga nih. Siapa? Pemegang saham, project sponsor, ya kan, para kreditor, pendanaan segala macam. Gitu. Kalau misalnya sampai mangkrak ya udah mereka harus ngomong lah ke pemegang saham. Iya Pak, proyeknya mangkrak nih Pak. Proyeknya mangkrak nih, kita nggak bisa menjual di waktu yang kita sudah rencanakan, sudah kita sepakatin, jadi nggak ada pemasukan, ya udah harga saham langsung turun. Ya. Makanya kan waktu itu pernah dengar cerita Donald Trump ketika mau mencari uang gitu kan untuk mendanai proyek properti dia tuh, dia dengan gamblang ya nih orang ngomong gitu. Iya, jadi saya ngedatengin truk gitu kan, ada sekitar berapa puluh truk saya tangan gitu kan, udah suruh mereka aja puter-puter lalu lalang di lahan kosong ini gitu kan, bawa tanah kayak apa terserah, pokoknya mondar-mandir aja. Nah, pas mereka lagi mondar-mandir itu saya datengin tuh semua para calon-calon pembeli saham gitu kan, calon-calon pemodal, saya datengin aja gitu. Ayo datang tuh, lihat tuh mereka lagi jalan tuh ya, tuh mereka pada mondar-mandir tuh ya kan. It's gonna be beautiful dengan gayanya dia gitu, enak khas gitu kan. It's gonna be the most tremendous project ya, itu cara dia ngomong itu kan unik banget ya. Nah, dengan gitu itu dengan truk lalu gitu, pemegang saham tuh langsung percaya, oh yaudah deh saya nanam modal di situ. Nah, jadi para pemegang saham, ya, pendana itu juga bisa menjadi stakeholder yang punya kepentingan yang kuat dan punya influence yang kuat. Kalau misalnya mereka nggak merasa, ya udah duitnya ditahan, nggak jadi modalin proyeknya, bubar, bye-bye. Nah, yang lalu ada nih yang kedua nih, yang namanya laten. Mereka itu bisa jadi nggak punya kepentingannya kecil, atau bahkan mungkin nggak peduli sama sekali, tapi mereka punya kuasa. Ya, mereka punya kuasa, mereka punya power yang kuat untuk menghalangi bahkan menghentikan proyek itunya secara keseluruhan. Istilahnya mau proyeknya itu nanti rugi atau untung, ya mereka nggak peduli. Kalau proyeknya mau jalan mau berhenti, gue nggak peduli. Yang penting lo harus ngikutin maunya gue apa. Nah, kasar seperti itu. Contohnya siapa? Contohnya pemilik lahan. Ya. Kalau yang punya lahan belum sepakat sama harga pembebasan lahannya, ya udah nggak akan jalan proyek di situ. Ya, sampai dapat uang ganti ruginya secara keseluruhan, secara full dapat uang ganti rugi. Ya udah Pak, kerjasama deh Pak. Nggak mau, saya maunya cash, hard cash gitu. Udah, bisa itu. Salah itu dapatnya.
ya. Tapi nanti kami rugi Pak, ya udah urusan lu kalau lu rugi, gue mah yang penting uang pembebasan lahannya dapat. Begitu gimana? Ya, ada tuh orang-orang kayak begitu. Ya, itulah namanya stakeholder yang laten. Ini harus kita waspadai di sini. Punya pemilik lahan, pemilik utilitas, ya pemilik utilitas tuh di situ juga gitu. Ya udah, gua yang penting silakan pindahkan utilitas milik perusahaan kami, tapi jangan sampai rusak. Pertama mungkin nggak dipindah sama sekali, nggak, kami nggak mau dipindah, ribet kalau mindahinnya gitu, kami nggak mau keluar uang untuk memindahkan gitu. Tapi Pak, ini kami ganti Pak uangnya, nggak mau. Itu udah utilitasnya udah kami punya itu udah di situ aja, nggak boleh pindah gitu. Udah, bubar lah atau enggak. Nah itu kan jadi akhirnya punya kekuatan yang begitu kuat gitu kan, tapi interest ke project itu lemah, interest ke project itu hampir nggak ada, nggak peduli sama sekali. Oke, kalau ada apatetik ya, apatetik ini yang udah nggak punya kepentingan, udah nggak punya power, ya udahlah, lu mau jalan mau nggak, cuma ikut aja istilahnya begitu. Lalu ada defenders, punya interest, punya kepentingan, punya ketertarikan yang kuat, tapi sebenarnya nggak punya influence, misalnya cuma gede mulut doang gitu kan, cerewet aja gitu. Nah, caranya gimana mengatasi mengelola mereka ini? Kalau promoters itu ya di manage closely ya, keep it close, keep them close, ya, kerjasama, ajak kerjasama bareng dengan promoters. Kalau laten, keep satisfied. Ya udah Bapak maunya apa deh? Kalau contohnya juga tadi pemerintah mau apa enggak ngeluarin IMB. Ya udah, nih kalau mau bikin seperti ini, desainnya harus lolos TPAK, TPKB, TPIB. Ya. Apa tuh TPAK Pak? Tim profesional tim penasehat arsitektur dan tata kota. Jadi kalau misalnya bikin HRS building tuh owner tuh harus bawa arsitek mereka presentasi di depan para arsitek dan ahli urban planner gitu. Ya ini gedung kami untuk namanya sidang TPAK. Jadi namanya sidang-sidang itu ya itu nggak akan nggak akan ketika selesai skripsi, oh dah akhirnya sidang skripsi selesai, nggak ada sidang-sidang lagi. Oh jangan salah, kalian nanti kerja di owner gitu kan, nah, ketemulah nanti tuh TPAK, ada presentasinya. Lalu TPKB, tim penasehat konstruksi bangunan, tim profesional, saya agak lupa, tim konstruksi bangunan, desain strukturnya diperiksa sama pemerintah, sama profesor-profesor yang di-hire, ya, yang di sama pemerintah untuk memeriksa konstruksi bangunan. TPIB, tim penasehat instalasi bangunan untuk mechanical, electrical, dan plumbing sebuah bangunan. Kalau 3 tim ini nggak setuju, ya, belum lagi sama tim lingkungannya untuk ngecek AMDAL atau UKL-UKL-nya. Kalau 4 ini ada salah satu aja nggak oke, ya udah. Kreditor. Kalau misalnya dia nanti mendanai ya dalam artian kita meminjam ya bank gitu kan, dia meminjamkan uang, ya dia punya kepentingan. Kalau misalnya sampai ownernya itu gagal bayar, default, ya dia rugi. Ya. Mau sita aset juga belum ada nilainya. Iya kan? Sita asetnya belum ada nilai, baru segini terbangun, mau apa ya udahlah. Yang penting daripada rugi gede, ya udah kita sita aset aja lah. Mungkin asetnya bisa disita dari yang lain gitu, nggak cuma dari proyek yang sedang berjalan, cuma dari proyek-proyek yang sudah selesai. Tergantung apa yang dijaminkan. Gitu. Apa yang dijaminkan oleh si owner ini? Bisa jadi seperti itu. Pakai apa? Entah itu dia pakai sukuk atau pakai apa. Pasti yang namanya kreditor itu, ya ketika nanti mau meminjamkan uang ke owner untuk mendanai proyeknya, mereka akan minta jaminan. Oke, kalau misalnya lu sampai gagal bayar, jaminannya apa? Bisa jadi aset. Asetnya yang mana asetnya? Yang lagi dibangun kah? Itu kan juga aset. Lahannya kah? Itu kan lahannya kan nggak ada tuh. Atau mungkin aset yang lain. Nah itu tergantung perjanjiannya seperti apa. Dia promoters. Contohnya nggak cuma bank ya, termasuk juga salah satunya proyek MRT Jakarta, JICA, Japan International Corporation Act,
International Corporation Act JICA. Jadi proyek MRT Jakarta itu yang meminjamkan uang, kreditornya adalah JICA, gitu. Apa namanya, JICA itulah. Ya. Nah, JICA itu ya mengirim member anggota grupnya mereka itu kayak Tokyo Construction, Shimizu Obayashi, terus ada apa lagi ya salah duanya itu lah ya, Shimizu dan Obayashi, lalu ada Tokyo ya tiga perusahaan Jepang gitu, sama kalau nggak salah juga yang punya tunnel boring machine itu juga dari Jepang juga, itu untuk menjadi kontraktor dari proyek MRT-nya, asal kerjasama dengan Dana Karya. Gitu. Jadi itu juga salah satu cara mereka untuk tadi tetap memiliki kuasa di proyek itu, menjadi promotersnya. Itu salah satu contohnya. Oke, salah. Ya, lanjut. Nah, oke. Jadi itu ya. Ketika nanti ketika nanti kalian membuat yang namanya daftar stakeholder itu menjadi pertimbangan ketika membuat rencananya. Jadi ketika membuat rencana, ketika membuat klasifikasi untuk analisis risiko, nah ini menjadi penting juga di sini ya. Nanti akan saya jelaskan ketika membuat analisis risiko nanti di pertemuan 2 minggu lagi. Oke. Lalu bagaimana kita merencanakan risk management? Ini tools and techniques-nya. Jadi ada sehingga ada tiga tools and techniques, ada analisis teknik, pendapat pakar, dan meeting. Nah, lalu ada teknik analisis gitu ya, memahami dan mendefinisikan perilaku resiko atau risk attitude setiap stakeholder. Tadi tuh ya, mengklasifikasikan ini mereka masuk ke kelompok mana nih? Laten, promoter, defender, apathetic. Yang paling bahaya tuh menurut kalian yang mana? Yang paling bahaya. Laten atau promoter atau apathetic atau defender, mana yang paling bahaya? Paling ya. Kelompok mana yang paling bahaya? Ayo, menurut kalian mana? Yang paling, ya mana? Kira-kira? Promoter soalnya strong influence sama interest juga. Oke, promoters ya, karena dia punya pengaruh dan kepentingan yang kuat. Tapi promoters itu akan rugi nggak kalau misalnya proyeknya rugi? Gimana? Mereka Laten. punya nggak? Laten menurut saya, Pak. Laten. Tadi siapa yang ngomong laten tadi itu? Siapa yang ngomong laten? Siapa yang ngomong laten? Siapa? LC. Oh iya, oke, LC ngomong laten. Kalau menurut pendapat saya, setuju dengan pendapat LC. Ini pendapat pribadi saya ya, belum tentu juga benar. Yang paling berbahaya itu yang laten. Gitu. Nah, karena mereka justru karena nggak peduli itu mereka bahaya. Kalau misalnya promoter, mereka masih punya kepedulian, masih punya kepentingan. Kalau proyeknya ada apa-apa, ada yang salah dengan proyek itu, ada kerugian proyek itu, mereka juga rugi. Mereka pada dasarnya nggak mau dong rugi. Karena nggak mau rugi, akhirnya mereka juga in some certain ways, mereka akan mensupport proyek itu untuk menjaga kepentingan mereka. Nah, ya, jadi beda sama laten. Kalau laten itu ya mau proyeknya rugi, mau jalan, mau berhenti, nggak peduli. I've got nothing to lose, istilahnya. If I stop you, kalau proyek ini saya halang-halangi, saya perlambat, atau bahkan saya hentikan, saya nggak ada ruginya. Gitu. Itu kalau yang akan menurut pendapat saya dan LC seperti itu. Ya, kalau kalian punya pendapat lain, coba silakan utarakan. Oh enggak Pak, menurut saya paling bahaya itu apathetic misalnya, atau enggak defender. Zaman sekarang kan defender tuh paling punya mulut tuh, dengan istilahnya ada cancel culture, cancel culture gitu. Kayak cancel culture gitu kan, pakai modal tweet viral langsung proyek berhenti, who knows gitu kan. Gitu. Mungkin di negara lain bisa, di Indonesia kayak gimana kita nggak pernah tahu bagaimana kekuatan mulutnya para influencer itu seperti apa. Nah, lalu mengenai proyek Jakarta itu penerapan konteks risiko di situ. Nah, lalu expert judgment gitu ya, pendapat pakar.
Nah, ini pendapat pakar ini nggak hanya dipakai untuk merencanakan manajemen risiko, tapi juga berguna di semua proses yang lainnya. Kayak merencanakan lingkup, merencanakan biaya, merencanakan waktu. Itu kalau kalian ingat-ingat lagi kuliah-kuliah saya dulu tuh, pendapat pakar tuh bisa dikatakan ada hampir di semua aspek tuh ada di situ. Kenapa? Karena pakar itu bisa termasuk tadi manajemen senior ya, yang sudah berpengalaman, yang sudah pinter gitu kan, atau mungkin project manager proyek sejenis gitu kan, yang pernah terlibat di proyek yang mirip-mirip gitu kan, diminta pendapatnya, bisa jadi konsultan, asosiasi industri, akademisi pun juga bisa masuk ke situ. Nah, itu bisa menjadi pendapat pakar. Nah, itu semua tuh ya, hasil analisis teknik analisis pendapat pakar itu dikumpulkan dalam sebuah meeting untuk brainstorming gitu kan, untuk menentukan tanggung jawab risiko, PIC pembagian kerjanya, klarifikasi istilah-istilah dan definisi. Ini biasanya dari kontrak ya, dari dokumen kontraknya itu bisa menjadi bahaya, ambigu gitu ya. Nanti akan saya jelaskan bagaimana mengidentifikasi lebih bahaya gitu ya di pertemuan minggu depan. Pengetahuan metodologi dan rating dampak ya, itu menjadi penting juga di situ. Nah, lalu hasilnya apa? Hasilnya salah satunya ada namanya RBS atau Risk Breakdown Structure. Ya, jadi bahasa gampangnya pembagian ya, pembagian risiko berdasarkan kelompok-kelompoknya. Gitu. Ini satu contohnya nih. Ya, nih, ya dibagi pakai tabel seperti ini. Jadi namanya RBS mirip sama WBS dan RBS yang lain atau Resource Breakdown Structure gitu. Intinya penjabaran, breakdown dari resiko yang besar gitu kan, menjadi kelompok-kelompok resiko. Bisa dibagi ini kalau saya lihat, ya, ini bisa dibagi berdasarkan tim proyeknya, gitu. Jadi kalau dulu saya bisa berdasarkan tim proyeknya atau berdasarkan sumber-sumber resikonya, gitu. Nih, seperti ini. Bentuknya bisa bentuk tabel, ya, atau bentuknya seperti ini, mind map, bebas. Ya, pakai mind map juga bisa seperti ini. Atau pakai Ishikawa fishbone diagram. Atau ada juga yang pakai affinity diagram. Affinity diagram itu saya nggak tampilin. Affinity diagram itu lebih ke arah kalau misalnya membuat mind map gitu ya, mind map atau fishbone, gitu kan? Atau ini itu mindsetnya dari satu yang besar dipecah, lalu di breakdown kecil-kecil. Oke, resiko ada dari apa aja? Oh, ada time, ada cost, sumber daya, lingkungan, lingkup, komunikasi. Oke, dari situ. Oke, dari time apa aja risikonya? Itu. Jadi mindset seperti itu, dari yang besar dibagikan kecil-kecil. Kalau affinity kebalikannya. Oke, apa aja risikonya? Oke, ada kita bisa telat schedule overruns, ada yang kerjaan yang dikurangin, gitu. Ada kesempatan untuk mengkompres schedule. Oke, lalu ada apa lagi? Ada over budget, ada scope creep, ada bad weather. Itu dikumpulkan dulu secara random, pakai nama brok. Nah, baru dari yang sekian banyak itu dikumpulin satu-satu menjadi kelompok-kelompok yang sama. Itu namanya affinity, pendekatan affinity diagram. Itu lebih random. Mana yang lebih tepat, Pak? Mana yang lebih efektif, Pak? Itu semua sangat subjektif, tergantung ke karakteristik organisasinya. Kenapa? Karena saya pernah menemukan ada orang yang pola pikirnya kayak tadi, random dulu. Dia harus ditumpukin blok dulu semuanya, baru dia nanti dia akan melihat pola kesamaan-kesamaan, baru dikumpulin satu-satu. Kumpulin. Oke, ini kelompok cost, ini kelompok time, ini kelompok resource, ini kelompok scope. Gitu. Ya. Ada juga yang sebaliknya, yang justru dari yang besar dulu di breakdown. Ada yang seperti itu. Jadi tergantung ke organisasinya. Pada akhirnya, kalau membuat RBS, ya harus bisa dibuat sampai ada kelompoknya seperti ini. Gitu. Kenapa ini menjadi penting? Untuk memudahkan proses manajemen resikonya. Sama seperti membuat WBS. Kalau misalnya masih terlalu gamblang, masih terlalu belum mendetail, pasti ada yang keskip gitu ya. Mau itu konteks yang kita bicara WBS apalagi RBS, pasti ada resiko-resiko kalau misalnya terlalu
kalau misalnya nggak detail, RBS yang nggak begitu detail, masih ngambang, atau masih dalam misalnya cuman di level 1 gitu kan, pasti ada technical risk yang contohnya nih ya, ada technical risk yang skip, yang nggak teridentifikasi, akhirnya malah menjadi masalah, dan masalahnya sangat besar, kita nggak pernah tahu. Gitu. Jadi pembuatan penting, sama seperti membuat WBS. Kalau ada yang nggak teridentifikasi di awal, itu niscaya akan menjadi masalah, jadi kejadian. Nah, jadi yang namanya risk management plan, dokumen risk management plan itu biasanya menjelaskan, ya, sebagai outputnya tadi ya, ada RPS tadi sudah saya jelaskan, kan? Lalu juga ada metodologi, ya, pendekatan alat sumber data yang digunakan untuk mengelola risiko, PIC, ya kan, PIC-nya siapa aja, budgetnya berapa untuk mengelola risiko proyek, timing, metode dokumen aktivitas, format laporan, dan lain-lain. Ini minimal seperti ini. Yang namanya risk management plan minimal tuh ada 9 hal ini. Bisa lebih, bisa. Tapi minimal ada 9. Biasa kalau punya 9 ini, itu risk management plan bisa dikatakan lengkap dan cukup komprehensif, dan ini mudah-mudahan akan membawa proyek ini menuju kesuksesan, mudah-mudahan, ya. Oke, jadi untuk summarizing aja, kita rangkum, namanya plan risk management itu proses yang baru hanya menentukan metode, cara pendekatan yang akan digunakan dalam proses manajemen risiko lainnya. Belum proses intinya. Proses intinya nanti ketika kita bicara identifikasi, analisis, merencanakan respon risiko, menjalankan respon risiko, hingga mengendalikan risikonya. Ya, jadi proses manajemen ini ya butuh input project charter. Ya, ini dipakai untuk apa? Untuk membuat acuan dan mengelola risiko. Ya, jadi 1 dan 2 itu pada intinya menjelaskan yang namanya plan risk management itu adalah membuat acuan dan panduan dalam mengelola resikonya, ya, guidelines and standards procedures, membuat acuan panduan mengelola resikonya. Kalau resiko yang seperti ini, bagaimana responnya? Yang seperti itu gimana? Nah, itu seperti itu. Namanya resiko A ini kategorinya masuk kemana? Nah, itu harus ada panduannya. Nanti itu akan saya jelaskan sharing dalam perjalanan si kuliah hari ini. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan lain? Kalau belum ada pertanyaan sampai saat ini, silakan nanti kalian tulis pertanyaannya di kolom komentar Google Classroom atau di kolom komentar YouTube saya. Silakan yang mana saja. Nanti akan saya jawab accordingly. Oke? Terima kasih dan sampai jumpa di